Demo saja ya. Oh, di sini ada library dari halaman pertama ini kita hapus karena sudah tidak dibutuhkan. Nah, untuk kelas itu ada tiga ya. Jadi untuk kelas pertama adalah aplikasi utama yaitu aplikasi navigasinya. Jadi pada saat kita melakukan run app, yang akan dipanggil adalah aplikasi navigasi. Nah, karena kita karena pembahasannya adalah navigasi dan route, maka kita namakan dengan aplikasi navigasi. Kemudian untuk halaman kedua atau kelas kelas kedua yaitu halaman pertama, yang nanti halaman ini menjadi scaffold ya. Ibarat kita membuat satu bangunan, nama aplikasi itu hanya eh, sebagai base saja, ibarat sebagai fondasi dari aplikasi atau aplikasi utama ya ibaratnya. Jadi kita meletakkan halaman pertama ini berada di atas kelas kelas pertama yaitu aplikasi navigasi. Jadi halaman pertama kita panggil di home dari aplikasi navigasi, kemudian halaman kedua kita panggil berada pada navigator push di halaman pertama. Jadi dia saling berkaitan. Nah, ini untuk awalan ya, routing ya. Ya, ini juga jadi referensi kalau di pertemuan-pertemuan berikutnya kalau kita membuat routing secara apa yang lebih terindeks gitu. Nah, ini masih saling membutuhkan antara routing. Jadi kalau misalnya routing kedua hanya bisa dipanggil melalui routing pertama gitu ya. Halaman kedua kita panggil melalui kelas pertama. Nanti kita akan lebih efisiensikan ya agar tidak terlalu banyak ini barisnya. Nanti kita akan buat jadi menjadi modular agar tidak terlalu ini ya panjang ya. Oke, selanjutnya kita jalankan saja. Nah, ini BlueStack-nya. Aplikasi BlueStack ini kurang lebih biasa digunakan untuk apa? Bermain game tapi atau ini ya game Android tapi berbasis emulator yang dilakukan di PC gitu. Nah, kita bisa manfaatkan untuk melakukan debugging dari Flutter. Oke, kita arahkan dulu untuk device-nya. Di sini yang terbacanya Chrome, Edge, Windows, Pixel. Nah, di sini kalau laptop dari bapak-bapak sekalian itu RAM-nya di bawah 16 GB, sebaiknya jangan menggunakan Pixel ini. Karena biasanya dia akan menarik RAM yang cukup besar ya. Nah, untuk apa yang saya rekomendasikan menggunakan BlueStack. Nah, kita restart dulu untuk ADB-nya. Nah, jadi untuk menghubungkan Flutter ke emulator itu dibutuhkan ADB ya. ADB. Kepanjangannya adalah ADB, Android Debug Bridge ya. Jadi dia apa, menghubungkan beberapa eh, platform gitu menjadi Android debugging. Oke, kita restart saja. Start session. Ya, sudah kita kembali dan di sini sudah muncul ya untuk emulator yang kita gunakan saat ini atau BlueStack. Kita pilih, lalu kita lakukan run debugging atau start debug ya. Jika sudah melakukan debugging, maka dia akan muncul seperti di bawah. Dia akan melakukan build, lalu akan dipanggil ke dalam emulatornya.
Seperti itu ya. Jadi ini sama seperti contoh yang kita bahas tadi. Dia mengirim sinyal ya. Seperti ini. Dari halaman pertama, first screen ke second screen-nya. Jadi nanti pada saat di-input pada first screen, akan ditampilkan pada second screen. Gitu. Message on first screen. Nah, kita kirim, dia akan ditampilkan ke screen atau second screen-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia hanya mengirim dari halaman pertama atau kelas pertama ini, halaman pertama ke kelas kedua, gitu ya, melalui penggunaan dari presentasi ya, atau yang akan kita ah, sudah definisikan di bagian sini. Kita halaman, kemudian buat menjadi apa namanya konstruktor, yaitu halaman kedua. Yang maksudnya pesan ini akan ditampilkan pada halaman kedua, gitu. Nah, nama konstruktor itu bisa apa saja yang memang fungsinya sesuai kebutuhan saja. Hanya ini digunakan hanya sebagai anu ya, ibarat sinyal data gitu. Kalau misalnya kita mengambil satu parameter, kita ingin menggunakan parameter itu di halaman kedua, kita bisa memanfaatkan dari konstruktor ini. Gitu ya. Nah, ini kan kita gabungkan ya untuk kelas kedua atau halaman kedua ke file pertama atau main Dart-nya. Kita bisa membagi halaman-halaman ini menjadi eh, modular ya. Tapi mungkin kita akan lanjut setelah azan. Kita break dulu 5 menit ya.
Baik, sebelum kita lanjut mungkin bisa absensi dulu ya, yang belum melakukan absensi. Sudah, Pak. Oh, baik, kita lanjut. Nah, untuk apa? Oh, sini kan kita masih menjalankan di satu file ya, atau di main Dart. Kita akan membagi menjadi modular. Nah, untuk modular itu ibaratnya kalau kita di satu perusahaan ya, mungkin ada divisi-divisi tertentu, mungkin seperti divisi IT atau divisi seperti development, mungkin beda ya. IT itu mungkin bagian teknis, kalau development dia pengembangan. Bisa pengembangan dari sisi apa? Kualitas, kuantitas dan seterusnya. Kemudian ada juga mungkin divisi marketing atau mungkin divisi bagian pajak dan seterusnya. Bisa banyak-banyak ya. Nah, modul pun begitu ya. Di modul kita itu memisahkan setiap divisinya seperti itu. Jadi ibarat kita memiliki banyak divisi yang lebih terstruktur gitu. Jadi pada bagian kedua ini saya akan memisahkan untuk halaman pertama atau kelas pertama dengan halaman keduanya. Kita akan bagi menjadi 3 file. Mungkin untuk yang pertama kita akan bagi dulu menjadi 2 file ya. Mungkin namanya halaman pertama dot. Jadi kita tetap menggunakan extension ya dari bahasa pemrograman yang kita gunakan. Kemudian, nah, di sini ada error semua ya. Bagaimana cara menghilangkan errornya? Kita memanggil library dasar, yaitu package Flutter Material Dart. Yang mana library ini adalah library dasar dari Android ya. Kita import saja package Flutter Material Dart. Gitu. Jadi kita titik koma akan hilang errornya. Nah, yang di main juga ini kita perlu pemanggilan dulu ya. Jadi setelah kita pemanggilan apa eh, library utama pada halaman kedua, nah ini kan halaman pertama pada kelas pertama ini kan tidak dikenali ya. Bagaimana cara kita mengenalinya? Yaitu dengan cara memanggil nama filenya, gitu ya. Berarti kita import halaman pertama dot. Setelah selesai kita import, maka errornya juga hilang. Terus kita bisa restart lagi. Nah, fungsinya sama saja ya. Ini sudah restart dengan waktu 1,476 milisecond. Kemudian lagi, ingin mendata lagi, kurang lebih sama ya. Dia akan mengirimkan pesan sinyal yang kurang lebih hampir sama seperti sebelumnya. Ini untuk pembagian menjadi 2 file. Kita juga bisa membagi menjadi 3 file ya. 3 file, 4 file, dan seterusnya. Tergantung dari penggunaannya. Karena penggunaan halaman kedua ini hanya dipanggil melalui halaman pertama, maka kita mungkin pisahkan dulu halaman keduanya. Halaman kedua kita tambahkan lagi di file berikutnya itu halaman kedua. Dan seperti sebelumnya, kita import dulu untuk package-nya, package flat material. Import
harus diawali dan diakhiri dengan tanda kutip ya. Package, Flutter, material, dan koma atau semicolon. Nah, setelah import semua sudah bisa, tidak ada error lagi. Kemudian di halaman pertama itu belum dikenali untuk bagian perpindahan halamannya. Jadi untuk material page root-nya itu halaman kedua belum dikenali yang mana. Jadi kita harus memanggil dulu halaman kedua melalui import halaman kedua dat semicolon. Kurang lebih hanya seperti itu. Dan halaman kedua juga sudah dikenali. Gitu ya. Oke, ada salah ketik halaman K-nya ya. Harus K besar. Oke, setelah itu kita jalankan lagi. Restartnya hanya seperti berkedip ya. Ini pembahasan dari pertemuan kita yang lalu, yaitu ephemeral state ya. State yang dilakukan secara lokal begitu. Jadi dia sifatnya adalah temporary. Jadi kalau misalnya apa uh, sudah dikeluarkan atau di exit dari aplikasinya, nah itu sudah dilupakan ya untuk build yang terakhir. Dan saat selanjutnya dia akan melakukan rebuild lagi, rebuild secara menyeluruh ya, agar mengenali halaman kedua dan halaman pertamanya di main Dart. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, halaman pertama dan halaman kedua ini itu karena dia tidak menyimpan halaman void main ya, makanya tidak ada bagian start debugging karena start debugging ini hanya muncul pada kelas yang di dalamnya ada void main gitu. Nah, biasanya hanya bagianan ya, halaman apa kelas utama. Kemudian eh, kalau debug lagi, dia akan melakukan rebuild secara menyeluruh. Ini state management, sorry. Debug launch. Nah, seperti ini ya. Kita melakukan debug untuk pemeriksaan. Biasanya kalau sudah melakukan debug seperti ini, dia ini ya, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bagian debug selanjutnya. Kita keluarkan lagi, dia otomatis stop. Dan pada saat kita debug lagi, waktu build-nya tidak selama yang pertama. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat awal dia melihat dulu ya, apa ada perubahan yang signifikan. Jika ada, dia akan melakukan build secara menyeluruh gitu. Oke, this is a mistake on first page gitu ya. Dan apa pesan ini akan dipanggil pada halaman second page-nya. Oke, mungkin seperti itu Bapak-bapak sekalian.
Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, untuk yang lain, Pak Simon, Pak Arif, Pak Haikal, Pak Fadli, dan Pak Toban, untuk Flutter-nya sudah bisa digunakan tidak di laptopnya? Silakan. Kalau saya sudah bisa, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke, Pak Haikal. Sisanya eh, Pak John, Pak Fadli, dan Pak Toban bagaimana? Saya masih coba lagi Pak karena masih baru pulang kampung juga jadi kemarin Oh tidak iya, nanti berhasil. untuk tugasnya kan kita mulai pekan depan ya, Pak John ya. Mungkin bisa dipersiapkan. eh Mungkin nanti apa di pertemuan paralel nanti juga akan saya lagi pandu lagi. Jika misalnya masih terjadi aneh ya, kesalahan di buildernya gitu. Oke. Untuk Pak Fadli dan Pak Toban bagaimana? Apakah sudah bisa terhubung ke Flutter-nya? Sudah dimaafkan ya, ya, belum belum saya coba lagi Pak. Oh, belum. Untuk tugas pertamanya bagaimana, Pak Toban? Dulu kan kita ada tugas ya. Iya Pak. Nanti mungkin Soalnya kita akan jaringan agak bulannya ya, Pak. kurang mendukung Pak. Nah, nanti mungkin bisa di apa eh, optimalkan untuk tugasnya karena sayang sekali kalau jika tidak dikumpulkan ya. Karena nilai tugas itu sama nilainya sama bobotnya untuk nilai tugas akhir atau final. Jadi nanti untuk penilaian saya kurang lebih hanya mengambil dari nilai tugas, yaitu tugas pertama untuk pemasangan Flutter itu sendiri, kemudian mulai pertemuan 5 sampai pertemuan 12, pertemuan 13 sampai pertemuan 19, dan pertemuan 20 sampai 22. Jadi nanti kurang lebih hanya sekitar 22 pertemuan. Untuk pertemuan 22 dan seterusnya kan kita hanya menyelesaikan project saja, bagaimana membuat CRUD dengan menggunakan back end dan front end. Yang front end-nya kita menggunakan Flutter sebagai client side, kemudian untuk back end-nya kita mungkin menggunakan Laravel ya untuk microservice-nya. Jadi kita akan membuat fungsi back end yang tidak terlalu rumit lah gitu. Nanti Baik akan Pak, baik. iya mungkin seperti itu. Mungkin kalau di semester 5 mungkin ya ada materi terkait web service, nanti kita akan mencoba ulang membuat web service dengan menggunakan Laravel. Ya, begitu Pak. Hmm, Oke, mungkin seperti itu ya. Nanti Pak, saya mungkin sedikit bertanya. iya, silakan Pak. Yang mengenai tugasnya itu nanti minggu depan ya, Pak. Yang tugas Iya, betul. yang kita buat record ya, Pak. Iya, betul Pak. Nah, itu Berarti, untuk tugas kedua ya Pak ya. oh ya, tugas kedua. Mulai pertemuan berapa ya, Pak? Untuk tugas kedua dimulai dari pertemuan kelima Pak. Jadi nanti ini kan sudah pertemuan ke 9 ya sebetulnya. Jadi kan karena kita kelasnya paralel, jadi 2 kali pertemuan per pekan. Nah, karena untuk kelas kita kelas kelas main kelasnya adalah pukul 18.30, jadi kelas paralelnya ada di pukul 20.22 ya, sampai pukul 22.00. Nanti akan bersambung terus. Jadi nanti untuk pembahasan pada kelas utama misalnya yang kita sekarang sudah di root dan navigasi ya. Jadi pertemuan berikutnya kurang lebih adalah mendesain form dan menerapkan validasinya. Jadi kalau misalnya ada terjadi eh, karakter yang tidak sesuai di inputnya, mungkin seperti pada saat menginput itu harus memasukkan email, tapi yang dimasukkan mungkin seperti nomor HP atau mungkin nomor
nomor telepon saja yang tidak ada karakter spesial seperti dan juga .com misalnya. Itu akan terjadi error gitu. Nah, itu untuk validasinya. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan nanti malam. Pukul 20.22 ya. Ya, mungkin seperti itu saja, Pak. Jadi, kelas ini akan bersambung terus ya. Untuk recordnya juga saya sudah sediakan, tapi mungkin seperti tadi, saya lupa untuk merecord, jadi sayang sekali kalau terlambat ya. Nanti mungkin bisa menyesuaikan saja dari materi yang saya share di Flearn. Jadi mungkin bisa menyesuaikan dengan eh, demo yang sudah saya tampilkan di materi tersebut. Nanti Bapak mungkin bisa manfaatkan AI juga untuk untuk sesi pertanyaan. Itu bisa ya. Saya tidak mempermasalahkan bahwa Bapak menggunakan sumber manapun, komunitas tidak masalah, atau mungkin di grup apa mata kuliah juga tidak masalah, dan juga eh, menggunakan AI juga tidak masalah, begitu. Yang pasti pada saat eh, pengumpulan tugas ya kurang lebih Bapak harus memahami fondasinya, begitu ya, Pak ya. Oke, mungkin seperti itu, Pak. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Berarti tugas 2 ini Pak kita record dari pertemuan 5 sampai 12 ya. Iya, betul, Pak John. Maksudnya seperti bagaimana tuh maksudnya tugasnya itu? Nah, nanti kalau misalnya di pertemuan pertama kan mungkin dimulai seperti apa? Selamat malam, dimulai dari greetings, kemudian Oke. introduction, kemudian konten dan juga closing ya. Ya mungkin seperti Oh itu iya. juga yang akan kita terapkan di tugas kedua. Hanya saja mungkin itu rangkuman ya, Pak John ya. Mungkin untuk Oke. pertemuan 5, bagaimana rangkumannya, bagaimana scaffold dari source code-nya. Jadi yang akan dibahas kurang lebih hanya bagian demonstrasinya saja ya, Pak John ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, nanti Pak Pak John dan Bapak-Bapak yang lain bisa menjelaskan bagaimana dari sisi source code-nya. Nah, untuk scaffold-nya pada apa main class dia menggunakan material app misalnya, karena di sini adalah dasar dari Android. Dia tidak menggunakan iOS, makanya harus menggunakan eh, scaffold dari material material ya, yang ya itu adalah dasar dari device Android. Kemudian bagaimana scaffold keduanya dari sisi widget tree-nya misalnya. Kemudian bagaimana fungsinya digunakan. Nah, ini void. Void ini adalah bagian metode ya, Bapak-Bapak sekalian. Mungkin sudah beberapa kali dijelaskan pada mata kuliah lainnya, mungkin seperti pemrograman berbasis objek. Itu mungkin seperti perbedaan antara kelas dan objek ya. Kelas, objek, dan juga mungkin seperti metode bagaimana. Nah, untuk void pindah halaman ini adalah dikatakan sebagai metodenya yang ya itu mungkin sebagai function ya. Kalau mungkin kita mempunyai kendaraan misalnya. Kendaraannya itu mungkin bisa digunakan untuk melaju, mundur, kemudian bisa melakukan rem, itu ya. Atau mungkin bisa disebut bahasa mudanya yaitu behavior-nya. Dia bisa melakukan apa saja pada kendaraan itu. Mungkin dia bisa melaju dengan kecepatan sekitar berapa RPM misalnya. Itu yang menjadi behavior-nya ya. Nah, behavior akan eh, berhubungan dengan metodenya tadi. Dia bisa maju, mundur, dan seterusnya. Kemudian kecepatan berapa maksimalnya, dan seterusnya. Gitu ya, Pak ya. Yang perlu diketahui mungkin hanya bagian scaffold-nya, kemudian bagaimana memanfaatkan widget tree. Di sini ada beberapa widget yang digunakan mungkin seperti apa? eh, routing kah? Kemudian menggunakan juga beberapa bagian widget seperti text field, ada elevator button. Kemudian untuk halaman kedua itu menggunakan app bar juga dengan title atau teksnya dari halaman kedua. Kemudian background color dari app bar ini adalah
misalnya orange. Kemudian pada bagian body menggunakan kolom main axis alignment yang memang di apa buat menjadi apa content center gitu. Jadi cardnya akan berkumpul di bagian tengah saja. Lalu untuk pesan sinyalnya akan diambil dari konstruktor untuk halaman pertama, yaitu konstruktor yang ini ya, Pak ya. Halaman kedua, ini adalah konstruktornya. Halaman kedua ini adalah konstruktor yang dia masukkan pesan rahasia di situ. Jadi ibarat pesan rahasia itu adalah sinyal data yang dikirim dari halaman pertama ke halaman kedua. Yang nantinya sinyal datanya akan diterima di sini atau di receiver ya. Dia sebagai receiver yang akan menerima pesannya jika jika ada pesan maka akan ditampilkan. Jika ada pesan maka akan ditampilkan. Tapi kalau tidak ada maka dia anu ya akan menampilkan tidak ada pesan gitu. Ya mungkin seperti itu. Itu hanya penjelasan singkat ya. Nanti Bapak-Bapak sekalian bisa menyesuaikan dengan materi yang ada gitu. Jadi mungkin bisa memanfaatkan AI juga. Di sini apa saja mungkin rangkuman yang saya perlu jelaskan. Itu juga bisa membantu ya. Saya tidak mempermasalahkan Bapak-Bapak sekalian menggunakan sumber manapun. Yang penting Bapak-Bapak sekalian bisa memahami, oh bagian ini tuh fungsinya untuk ini. Gitu ya Pak ya. Kalau misalnya mau ditanyakan di grup juga ya silahkan. Saya juga welcome ya. Yang penting Bapak-Bapak sekalian itu bisa paham. Jadi target kita agar mahasiswa itu pahamnya, tidak hanya mengikuti saja kuliah, tapi keluarnya dalam keadaan tidak tahu gitu. Ya itu sangat disayangkan sekali. Oke mungkin seperti itu Pak. Jadi untuk tanggung jawaban ya materi itu harus ada juga pengimplementasian dari mahasiswa juga. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Silakan kalian ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke untuk absensinya ya jangan lupa ya Pak ya. Mungkin saya tutup sampai Baik, Pak. 19.45. Itu bisa dicek untuk pertemuan ke-9. Jadi pada pukul 20.22 nanti akan saya buka lagi untuk pertemuan berikutnya. Ya, mungkin seperti itu saja, Pak. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan ke-9 ini. Kita lanjut di pertemuan 10 ya. Mungkin untuk pertemuan 10 saya juga tidak terlalu banyak materi. Jadi cukup materi singkat, lalu demo. Lalu nanti setelahnya baru kita tanyakan lagi ke Bapak sekalian, apakah sudah bisa atau belum, atau gimana. Nanti sesi konsulnya akan ada di setiap setelah demonstrasi aplikasinya ya. Oke, mungkin seperti itu Pak. Kita cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.